Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Rabu, Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama yang berkata sebagai berikut. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, kita mendengar nasihat untuk kita tetap kuat di dalam Yesus Kristus, dan kita perlu tetap prima dalam keadaan yang hari-hari ini sangat mencekam kehidupan yang tadinya biasa-biasa, sekarang menjadi harus lebih hati-hati. Firman Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara supaya kita hidup tetap kuat. Nah, persoalannya atau pertanyaannya, bagaimana bisa kuat? Situasinya kan tidak mendukung kita untuk bisa kuat. Keadaan yang kita hadapi hari-hari yang tidak memberikan sedikit harapan yang positif. Kita berharap situasi akan normal, tetapi kenyataan lambat sekali. Nah, pertanyaan itu ya yang seringkali dikatakan, bagaimana caranya kita kuat? Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kepada kita bahwa di dalam kita beribadah bersama, maka kita bertemu saudara-saudara seiman yang isinya adalah saling menghibur dan menguatkan. Jadi kesimpulannya, kalau mau tetap kuat, ikutilah ibadah. Di sana kita akan saling memberi kekuatan, saling menghibur satu dengan yang lain. Karena di dalam beribadah bersama, maka kita merasa saudara kita perlu dihibur. Kita hibur dia, kita perlu beri kekuatan kepada dia, walaupun bukan berarti kita sudah tidak terancam, kita sudah aman dari segala situasi yang ada. Tetapi Alkitab hanya katakan, di dalam ibadah itu, saudara bersaudara seiman dapat saling menghiburkan dan saling menguatkan. Ini hal pertama yang kita harus kerjakan dan tidak boleh diabaikan. Pertanyaan kedua, masa setiap hari kita ibadah? Kita kan harus kerja, harus bisnis. Nah, kekuatan yang kedua yang kita harus persiapkan, sebagaimana Salomo ingatkan dalam Amsal pasal 4 ayat 23, supaya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati ini harus dijaga. Jadi kalau kita sudah bersekutu bersama, kita harus saling menjaga hati kita satu dengan yang lain. Kita menjaga hati kita untuk tetap ingat bahwa kita ada di dalam suatu kebersamaan, dan kita juga saling menjaga saudara-saudara seiman. Karena dalam hati yang terjaga, di situ akan ada kehidupan, ada gairah, ada semangat, ada optimis di dalam hati yang dijaga. Itulah hal yang kedua yang kita perlu buat untuk kita tetap kuat. Karena di dalam kita menjaga hati kita, maka kita akan tetap waspada dengan hal-hal yang mau merusak kekuatan kita. Karena kita sadar ada berita yang tidak nyaman, ada hal-hal yang tidak mendukung kita. Nah, kita perlu jaga diri kita
Karena dalam menjaga hati kita, kita menjaga kehidupan yang terpancar dari dalam hati kita. Nah, hal yang ketiga, kita melihat dalam Alkitab bahwa puji-pujian itu penting. Karena Mazmur 22 ayat 4 katakan, Allah yang kudus bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, kita melihat bagaimana kekuatan kita kalau kita selalu menghadirkan pujian, nyanyian rohani. Terlebih kita menyembah, mengadakan penyembahan kita kepada Tuhan. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Karena dengan menyembah, kita memeluk. Arti dari penyembahan itu, kita memeluk. Jadi kita berada dalam suatu tempat yang lebih aman. Kita memeluk sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang dapat menolong kita. Jadi kita melihat ada 4 hal di sini yang diingatkan supaya kita kuat. Yang pertama tadi ibadah, yang kedua menjaga hati, yang ketiga memuji Tuhan, yang keempat menyembah Dia. Kita bisa lakukan di mana saja, sebab itu Yesus pernah berkata kepada perempuan Samaria, sekarang waktunya orang akan menyembah Allah. Bukan lagi di Yerusalem, tapi di mana saja. Yang penting menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Saya pernah berjam-jam dengan mobil hanya menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Orang-orang yang di mobil yang lain pada ketiduran, tapi saya angkat hati, saya bisa menyembah, merasakan hadirat Tuhan, dan saya kuat. Itu adalah bahagian yang tidak boleh kita lupakan kalau mau kuat. Jadi, nasihat firman Tuhan hari ini, jangan lupa ibadah, jangan lupa jaga hati, jangan lupa menaikkan pujian rohani. Yang keempat, jangan lupa menyembah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan menaikkan puji syukur. Karena kasih setia Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami hari ini. Kami harus kuat, bahkan seterusnya kami akan tetap kuat. Karena firman-Mu sudah memberikan pengajaran kepada kami. Bahwa di dalam bersekutu bersama-sama, kami dihibur, kami dikuatkan. Di dalam kami memuji Tuhan, kami memulihkan kekuatan kami karena Engkau hadir di dalam pujian kami. Di dalam menjaga hati kami akan tetap kuat karena dari hati kami terpancar air kehidupan itu. Dari hati kami terpancar kehidupan yang memberikan kami semangat. Bahkan melalui penyembahan kami percaya itulah rencana Tuhan bagi kami untuk tidak lemah, untuk terus maju, untuk terus kuat menjalani kehidupan ini sesuai dengan panggilan dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini, baik itu berkat jasmani, berkat rohani. Biarlah Bapa di surga dipermuliakan, dan peganglah tangan kami, tuntun langkah kaki kami, supaya kemanapun kami pergi, kami tidak melupakan tanggung jawab kami untuk tetap kuat di dalam Engkau. Karena jika kami kuat, kami perlu menolong yang lemah. Dan jika kami mau tetap kuat, kami perlu menjaga hati. Karena ketika hati tidak terjaga, kami tawar hati, kecil kekuatan kami. Sebab itu Bapa, biarlah kasih karunia-Mu menyertai sepanjang hari ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Hamba berdoa serta mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita hari ini. Ibadah Pelprit Bethesda yang dimulai pada jam 6 sore, saudara dapat mengikuti secara online. Dan juga hari ini kami akan mencoba menggunakan Zoom supaya Bapak Ibu
khususnya bapak-bapak maupun nanti besok ibu-ibu bisa aktif terlibat secara langsung. Jadi tidak hanya one way tapi melalui Zoom kita mengadakan ibadah yang secara langsung melibatkan. Saudara bisa bersaksi mungkin, saudara bisa menaikkan pujian. Ibadah Zoom itu memungkinkan hal itu terjadi. Sebab itu berdoa terus supaya sarana ini bisa dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.